Indonesia gaungkan boikot Starbucks karena pro-LGBT. Pemboikotan terhadap gerai kopi franchise asal Amerika Serikat, Starbucks, sempat ramai dibicarakan di media sosial Indonesia sejak 30 Juni karena pro-LGBT. Padahal keputusan Starbucks untuk mendukung LGBT ini sudah dilakukan oleh senior eksekutif Starbucks, Howard Schultz, sejak tahun 2013. Keputusan Starbucks yang pro-LGBT dinilai tidak sesuai dengan kebudayaan di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Fahira Idris, selaku Wakil Ketua Komite 3 DPD RI, mendesak pemerintah untuk bersikap tegas dengan mencabut izin Starbucks di Indonesia. Ia pun mengajak ormas-ormas keagamaan mengkampanyekan untuk tidak membeli produk Starbucks. Seruan ini sudah dimulai dengan menuliskan hashtag boykot Starbucks. Tagar boykot Starbucks hingga kini sudah dipakai lebih dari 25.000 kali. Tentunya dipenuhi dengan debat pro dan kontra tentang seruan pemboikotan ini. Namun dilaporkan di BBC, percakapan tentang topik pemboikotan Starbucks di Twitter mulai meredup sejak Senin 3 Juli 2017. Sebenarnya ada banyak perusahaan besar dan sukses selain Starbucks yang secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap kaum LGBT. Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, Steve Jobs, pendiri Apple, dan juga Walt Disney juga sudah memproklamirkan dukungannya terhadap kaum LGBT. Selain itu juga ada Dell, Google, dan Unilever. Perusahaan besar yang kebanyakan produknya kita gunakan sehari-hari juga pro-LGBT. Lalu apakah setiap perusahaan besar yang mendukung LGBT juga akan ikut-ikutan diboikot? Banyak netizen yang menilai bahwa aksi pemboikotan ini merupakan bentuk kemunafikan. Tapi diketahui, kini aksi pemboikotan Starbucks sudah meluas ke Malaysia. Aksi ini turut digaungkan oleh organisasi pribumi perkasa Malaysia. Lalu bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju dengan aksi pemboikotan Starbucks? Satu-satunya channel yang menghadirkan berita dunia secara nyata. Subscribe Tomo News sekarang. Kompilasi aksi protes LGBT dalam Tomo News Indonesia. Aksi protes binaragawan terhadap kaum LGBT. 5 orang anggota binaragawan Kota Solo melakukan aksi protes yang mengecam kaum LGBT di hari Selasa pada tanggal 23 Mei 2017. Aksi ini dilakukan terkait penggerebekan pesta gay di Kelapa Gading, Jakarta pada tanggal 21 Mei lalu yang bertempat di sebuah gym. Dalam aksi penggerebekan tersebut, Kepolisian Jakarta Utara telah menahan sebanyak 141 pria. Para binaragawan ini tidak suka jika gym dijadikan sarang untuk berbuat dosa. Karena kasus pesta gay tersebut, gym adalah tempat untuk kaum gay, bukan untuk berolahraga. Mereka lalu melancarkan protes mereka dengan jogging mengelilingi kota Solo sambil membawa papan protes. Satu papan bertuliskan "Jangan jadikan Indonesia Sodom Gomora" dan "Tindak tegas LGBT perusak moral bangsa, tempat olahraga bukan tempat maksiat". Hal ini menunjukkan terdapat diskriminasi terhadap kaum minoritas di Indonesia, yakni para LGBT. Banyak orang beranggapan bahwa dengan adanya LGBT akan merusak moral bangsa kita. Namun kita harus berpikir bahwa kaum LGBT juga manusia yang mempunyai hak. Lalu bagaimana menurut Anda tentang kehadiran para LGBT di Indonesia? Berikan opini Anda di kolom komentar. Pasangan gay terbukti bersalah, dihukum cambuk 85 kali di Aceh. Pada tanggal 28 Maret lalu, warga Darussalam di Provinsi Aceh menangkap basah pasangan gay, pria berusia 20-an MH dan MT, sedang berhubungan badan di kamar kosnya. Karena melanggar hukum jinayat di Aceh, MH dan MT terancam hukuman cambuk maksimal 100 kali. Lalu pada tanggal 10 Mei, MH dan MT sudah diadili dan dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim di Mahkamah Syariah di Kota Banda Aceh. Dilaporkan dari VOA dan BBC, jaksa penuntut umum menuntut hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Dalam sidang juga dihadirkan seorang saksi yang mengintip melalui celah dinding. Saksi melihat MH dan MT sedang berhubungan badan di dalam kamar kosnya. Mendengar keterangan saksi dan melihat bukti berupa rekaman video saat mereka dipergoki warga, Majelis Hakim memutuskan hukuman cambuk sebanyak 85 kali. MH sempat terkejut dengan putusan tersebut. Memang hukuman yang divoniskan oleh Majelis Hakim jauh lebih berat dibandingkan tuntutan jaksa. Hukuman cambuk MH dan MT akan dilaksanakan sebelum bulan Ramadan dimulai, yakni pada tanggal 23 Mei 2017. Dede Utomo, selaku pendiri Lembaga Gaya Nusantara yang mengadvokasi hak-hak LGBT, menilai bahwa putusan Majelis Hakim tersebut adalah sebuah kemunduran. Melalui BBC, Dede menyatakan bahwa orang dewasa yang berhubungan seks atas dasar suka sama suka lalu dihukum, itu artinya kriminalisasi. Hukuman cambuk terhadap pelaku homoseksual ini akan menjadi kasus pertama yang pernah dilaksanakan di Aceh. 141 orang ditahan polisi karena ketahuan menyelenggarakan pesta gay.
Pada hari Minggu malam tanggal 21 Mei 2017, kepolisian Jakarta menggerebek sebuah pesta gay yang diselenggarakan di sebuah ruko kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pesta ini berlokasi di tempat fitness sekaligus tempat spa tertutup di ruko yang tidak diberi plat nama di depannya. Diketahui malam itu sedang digelar pesta yang bertajuk The Wild One. Tiap peserta wajib membayar tiket masuk sebesar Rp185.000. Di dalam bangunan ruko yang memiliki 3 lantai tersebut juga terdapat penari striptis di dalamnya yang terletak di lantai 2. Sedangkan di lantai 3 disediakan untuk ruang spa dan pijat. Penggerebekan ini dilakukan di malam hari atas laporan warga yang dilaksanakan sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Polisi juga telah menahan beberapa tersangka atas tuduhan pornografi dengan barang bukti berupa kondom yang tercecer di atas lantai, dan juga polisi telah menahan sebanyak 141 pria peserta pesta gay. 4 tersangka dipidana sebagai penyedia usaha pornografi dengan ancaman penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal 3 miliar. Sedangkan 6 orang lainnya yang berperan sebagai penari striptis dan gigolo dijerat pidana pornografi dengan penjara paling lama 10 tahun atau denda 5 miliar. Seorang hakim di Taiwan telah memberikan tuduhan pelecehan seksual setelah meninjau rekaman CCTV dari sel penjara. Penuduh adalah seorang pria yang diidentifikasi bernama Ahwa. Ahwa diklaim bahwa teman satu selnya memukulnya di kepala dan dibawa ancaman pemukulan lebih parah. Ahwa memberi teman satu selnya blowjob. Penjaga penjara yang mengintip ke dalam sel melihat seluruh hal dan melaporkan kejadian tersebut. Teman satu selnya mengatakan pada para petugas dan hakim bahwa ia hanya memukul Ahwa karena membuat kekacauan dalam sel mereka. Lalu Ahwa telah secara paksa menghisap dia pada mulutnya. Teman satu selnya juga bersikeras bahwa dia tidak gay dan tidak menikmati blowjob sama sekali. Namun, setelah meninjau rekaman, hakim memutuskan bahwa tidak terjadi penyerangan seksual secara paksa. Seluruh kecelakaan tampaknya konsensual dan kedua belah pihak tampaknya menikmatinya. Syukurlah saya bukan hakim itu.